Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, sama seperti jiwa kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat. Dari sini kita bisa belajar bahwa sungguh jiwa kita memegang peranan penting. Karena itu ketika kita lahir baru, ada tugas yang harus kita bangun, adalah kita perlu terus memperbaharui pikiran kita dari hari ke sehari. Karena dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengerti mana kehendak Allah yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna. Dan kita tahu bahwa kekristenan kita terkadang ketika kita tidak membangun jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, maka kita bisa saja menjadi orang Kristen tetapi kita sama dengan dunia. Artinya ada banyak penghalang, ada banyak ikatan-ikatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berkata kita tidak boleh sama lagi dengan dunia ini. Artinya polanya, caranya, kebiasaannya, kehidupan kita perlu menggantinya, kita perlu mengubahnya. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata jelas, berubahlah oleh pembaharuan budi, akal kita, jiwa kita. Jadi pembaharuan budi adalah pembaharuan jiwa, pikiran, reminding your mind, memperbaharui pikiran kita untuk menjadi baru, ya, mengisinya dengan segala yang baik, yang indah, yang manis, yang patut didengar, yang suci. Dan itu yang membuat kita bisa memahami, mengerti kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kita sudah belajar kemarin bahwa pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang luar biasa sekali, Bapak Ibu. Pikiran kita ini bisa menjadi penjara, menjadi batasan, menjadi penghalang untuk kita bisa mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita perlu menaruh apa yang ada di pikiran dan perasaan Kristus, yang walaupun dia dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan hak kealahannya, sesuatu yang perlu dipertahankan. Jadi seringkali kita justru mempertahankan banyak hal dalam hidup kita, mempertahankan kesombongan, mempertahankan kesedihan, mempertahankan kemarahan, mempertahankan pencapaian yang justru itu menimbulkan banyak persoalan, masalah, dan itu menjadi penjara di dalam pikiran kita. Dan ya, tidak ada jalan lain selain kita membutuhkan kebenaran. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu kita perlu menaruh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi manusia rohani, kita perlu memiliki kehidupan Kristus. Dan untuk kita memiliki kehidupan Kristus, kita perlu memperbaharui pikiran, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ya, bagaimana kita perlu meneruskan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pikiran kita ini ya yang sudah terbangun sedemikian rupa, karena kita lahir di dunia, banyak hal-hal yang lahiriah, ya, banyak hal-hal yang duniawi itu ada di dalam kehidupan kita. Karena memang kita lahir di dunia, kita hidup dilahirkan secara lahiriah, dan disinilah kita butuh kebenaran yang mampu menerobos masuk di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan perlu, seperti kata Amsal, bahwa harus sampai jadi kehidupan. Firman yang menjadi kehidupan itulah yang membuat kita, Bapak Ibu, bisa mengalami kesembuhan dan kehidupan. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa firman Tuhan yang kita ketahui akan membawa pada kemerdekaan. Ya. Jadi hanya firman yang perlu mendominasi kehidupan kita.
firman Tuhan yang perlu menembus, menguasai, karena hanya firman Tuhan yang mampu membuat kita, Bapak Ibu, mengalami kelepasan, kemerdekaan dari hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak baik, tidak benar. Karena itu Paulus berkata, perjuangan kita bukan secara lahiriah, tubuh, secara daging. Ya, karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita sudah lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ya, kita perlu meruntuhkan benteng-benteng yang terbangun ya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita sampai bisa mengerti kehendak Allah, sampai kita bisa menyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia rohani yang menggunakan senjata yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis lewat segala hal yang sudah masuk. Istilah Tuhan Yesus, apa yang tidak ditanam oleh Bapa itu harus dicabut. Jadi terlalu banyak tanaman-tanaman yang sudah ditanam dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata kita perlu membawa, ya, meruntuhkan, menyerahkannya, menundukkannya di bawah kaki Kristus. Ya, apa siasat orang dikatakan? Siasat orang bicara tentang apa? Bicara tentang asumsi, penilaian, ya. Karena kita tidak tiba-tiba menilai orang. Masing-masing kita punya penilaian terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Dan iblis sudah menaruhkan ini sejak awal dalam hidup kita. Kita biasa dinilai, cara makan, cara jalan, cara ngomong, masuk sedemikian rupa. Sehingga ketika kita mulai menjadi orang Kristen, sadar atau tidak sadar, kita suka memberikan penilaian kepada orang. Kamu gemuk, kamu kurus, kamu hitam, kamu keriting, kamu ini, kamu ini. Kenapa? Dan kita terkadang menjadi orang Kristen yang suka sama memiliki sifat-sifat si jahat. Karena iblis disebut pendakwa saudara kita. Karena itu kita perlu membebaskan, melepaskan diri kita sampai kita menjadi pribadi yang tidak ada lagi menuntut orang, menghakimi orang, tapi sebaliknya kita mengasihi dan menerima orang itu apa adanya. Karena itu ini penting sekali kita bangun terus-menerus sampai kita betul-betul lepas dari yang namanya penghakiman dan tuntutan. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran ego, ya, kita perlu bawa ini. Setiap kesombongan, kubu-kubu benteng iblis. Paulus berkata, dia membawa kepada siapa? Kepada ketuhanan Yesus. Karena itu, biarlah kita belajar untuk jangan takut gagal, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyalahkan diri kita. Pandang dan masuklah kebenaran. Karena itu saya percaya bahwa orang Kristen itu bukan sekedar berpikir positif, tetapi orang Kristen itu adalah dia menggantikan kebenaran-kebenaran diri sendiri dengan kebenaran Allah, dengan firman Tuhan. Karenanya Paulus berkata, aku hidup tidak menggunakan kebenaran manusiawiku, tapi aku hidup dengan kebenaran Allah. Dan ini yang kita sedang latih bangun sampai kita bertumbuh menjadi manusia rohani. Dan saudara akan lihat dampaknya, kita bisa membedakan segala sesuatu yang baik, berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh hidup anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau campur tangan. Ada kemerdekaan karena firman-Mu adalah diri-Mu sendiri. Biarlah firman Tuhan menembus jauh ke dalam hati jiwa kami. Firman-Mu menggantikan pikiran, perasaan-perasaan kami. Firman-Mu mendominasi situasi, kondisi, pikiran dan perasaan kami, sampai kami betul-betul merdeka dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan, sembuhkan sakit penyakit yang sedang terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.